hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya, ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Bagi banyak orang di negeri ini, seragam coklat adalah puncak pencapaian, sebuah simbol stabilitas, jaminan hari tua, dan kebanggaan yang bisa dipamerkan di depan mertua. Namun di balik kancing yang rapi dan atribut yang mengkilap, ada sebuah realita yang jarang dibicarakan. Setiap tahun, ribuan anak muda terbaik bangsa bertaruh nasib demi satu kursi pengabdian. Mereka datang membawa ijazah mentereng, idealisme setinggi langit, dan mimpi untuk mengubah birokrasi yang katanya lamban. Tapi begitu pintu kantor tertutup, mereka segera menyadari satu hal. Di sini, musuh terbesarmu bukan tumpukan pekerjaan, melainkan sebuah sistem yang sudah berkarat. Selamat datang di dunia asal Bapak senang. Sebuah ekosistem unik di mana logika seringkali harus mengalah pada ego, di mana ide cemerlang bisa menjadi ancaman, dan diam adalah cara paling aman untuk bertahan hidup. Kita tidak sedang membicarakan soal kemalasan, kita sedang membicarakan senioritas, sebuah tembok tebal yang dibangun di atas fondasi siapa yang paling lama di sini, dialah yang paling benar. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa aplikasi pemerintah seringkali buruk? Kenapa prosedur yang harusnya simpel menjadi berbelit? Jawabannya mungkin bukan karena kita tidak mampu secara teknologi, tapi karena di dalam sana, inovasi harus melewati filter birokrasi yang panjang, hanya untuk memastikan bahwa sang atasan tetap terlihat pintar. Dan ironinya, sistem yang mencekik ini harus dibayar mahal oleh negara. Setiap tahun, belanja pegawai selalu menjadi komponen yang paling membebani APBN. Triliunan rupiah uang rakyat habis hanya untuk menggulirkan roda birokrasi yang justru seringkali menghambat kemajuan itu sendiri. Kita membayar mahal untuk sebuah mesin yang mesinnya macet oleh kepentingan pribadi dan rasa hormat yang dipaksakan. Di video ini, kita akan menyelam ke dalam sisi yang jarang tersorot kamera humas, tentang mereka yang terbungkam, mereka yang dipaksa menjilat, dan bagaimana budaya senioritas perlahan membunuh detak jantung pelayanan publik kita. Kita sering mendengar istilah ABS, atau asal Bapak senang. Di permukaan, ini terdengar seperti lelucon kantor biasa. Tapi jika kita bedah lebih dalam, ini adalah penyakit menahun yang menggerogoti nalar birokrasi kita. Di dalam gedung-gedung pemerintahan yang megah, kinerja tidak lagi diukur dari seberapa banyak rakyat yang terlayani, melainkan dari seberapa lebar senyum sang atasan saat melihat laporan yang telah dimodifikasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena birokrasi kita masih mengidap sindrom feodalisme modern. Kita mengganti gelar bangsawan dengan pangkat dan golongan, tapi mentalitasnya tetap sama. Bawahan adalah abdi dalam, dan atasan adalah raja kecil yang sabdanya adalah hukum. Dalam ritual ini, seorang ASN dituntut bukan untuk mencari pintar, tapi untuk menjadi peka. Peka terhadap selera kopi bapak, peka terhadap hobi olahraga ibu, dan peka terhadap arah angin politik di ruang pimpinan. Logika diletakkan di laci paling bawah, integritas dianggap barang rongsokan. Jika Bapak ingin data terlihat sempurna, maka angka akan dipaksa berdansa hingga tampak indah di atas kertas. Inilah yang kita sebut sebagai matinya nalar demi harmoni semu. Kita tidak sedang membangun negara, kita sedang membangun panggung sandiwara yang naskahnya ditulis oleh ego seorang penguasa. Sekarang mari kita bicara angka. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja pegawai adalah monster yang terus membesar dalam struktur APBN kita. Pada tahun 2025, anggaran untuk menggaji dan memberi tunjangan ASN telah menembus angka fantastis di atas 500 triliun rupiah. Angka ini belum termasuk belanja barang seperti rapat di hotel berbintang dan perjalanan dinas yang urgensinya seringkali dipertanyakan. Tapi apa yang rakyat dapatkan dari triliunan rupiah itu? Disinilah letak ironinya. Kita terjebak dalam apa yang disebut David Graeber sebagai bullshit jobs. Pekerjaan yang sebenarnya tidak memiliki fungsi nyata bagi publik, tapi harus tetap ada agar roda birokrasi terlihat berputar. Bayangkan berapa banyak jam kerja yang terbuang hanya untuk menyusun SPJ fiktif, berapa banyak waktu yang habis hanya untuk menyiapkan acara seremonial potong pita yang durasinya tidak lebih dari 10 menit. Dalam ritual kepatuhan, kesibukan fisik jauh lebih berharga daripada efektivitas hasil. Karena bagi atasan yang haus validasi, melihat bawahannya sibuk mondar-mandir menyiapkan spanduk jauh lebih memuaskan daripada melihat bawahannya duduk diam menciptakan sistem pelayanan digital yang memangkas pungli.
kita membayar mahal untuk sebuah kesibukan yang sia-sia. Dampaknya sangat mengerikan. Sistem ini menciptakan filter alami yang salah, sebuah fenomena negative selection. Di sektor swasta, jika Anda memberikan solusi, Anda adalah pahlawan. Di birokrasi yang toksik, jika Anda memberikan solusi yang berbeda dengan keinginan atasan, Anda adalah pembangkang. Banyak ahli bahkan pegawai BKN sering menyebutkan bahwa sistem merit kita sering kalah oleh sistem koneksi. Masih banyak jabatan strategis yang diisi bukan oleh orang yang kompeten, melainkan oleh mereka yang paling rajin mengangguk dan paling mahir memuji. Anak-anak muda berbakat, para CPNS yang lulus dengan nilai tertinggi, masuk ke sistem ini dengan semangat membara. Namun apa yang mereka temui? Mereka bertemu dengan tembok senioritas yang berkata, "Kamu anak baru, tahu apa?" Atau, "Jangan sok pintar, kerjakan saja apa yang diperintahkan." Perlahan tapi pasti, idealisme itu mati. Mereka yang pintar memilih untuk keluar, atau yang lebih menyedihkan, berubah menjadi zombie birokrasi. Mereka tetap bekerja, tetap menerima gaji, tapi otaknya sudah dimatikan oleh sistem yang membenci inovasi. Bukti paling nyata dari kebusukan ritual kepatuhan ini ada di genggaman tangan kita. Aplikasi pemerintah. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa aplikasi kita begitu banyak, tapi hampir semuanya tidak berguna? Karena aplikasi itu dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk laporan kinerja atasan. Anggaran miliaran rupiah dicairkan hanya untuk membuat platform yang sulit diakses, berbelit-belit, dan seringkali error. Kenapa? Karena saat proses pembuatannya, tim IT tidak mendengarkan keluhan pengguna, melainkan mendengarkan selera sang pejabat. Tolong fotonya Bapak ditaruh di halaman depan, tolong warnanya diganti sesuai warna partai, atau warna favorit ibu. Inovasi dipaksa sujud pada selera atasan yang gagap teknologi. Akhirnya, triliunan uang APBN hanya menjadi sampah digital yang tidak pernah dipakai rakyat. Ini adalah kejahatan sistematis. Kita membayar pajak agar hidup kita lebih mudah, bukan untuk membiayai hobi narsisme para pemangku kebijakan. Selama birokrasi kita masih memuja jabatan, selama itu pula Indonesia akan tertatih-tatih mengejar kemajuan. Sampai sini mungkin kalian akan bertanya, jika sistemnya seburuk itu, kenapa mereka tidak pergi? Kenapa mereka memilih bertahan dalam kehinaan sebagai penjilat? Jawabannya bukan karena mereka cinta pada sistem ini. Jawabannya terkunci rapat di dalam brankas bank-bank pembangunan daerah. Selamat datang di fenomena sekolah SK, sebuah ritual tak tertulis yang dilakukan hampir seluruh ASN sesaat setelah mereka menerima surat keputusan pengangkatan. SK tersebut bukan dianggap sebagai mandat untuk mengabdi, melainkan aset agunan untuk meminjam uang ratusan juta rupiah. Bagi bank, ASN adalah nasabah emas, karena gaji mereka dipotong langsung di sumbernya. Resiko gagal bayar hampir nol. Inilah momen di mana idealisme ditukar dengan cicilan 20 tahun. Begitu tanda tangan kontrak kredit dibubuhkan, mereka resmi menjadi tawanan. Mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk memastikan cicilan mobil, rumah, dan gaya hidup tidak macet. Hutang telah mencabut keberanian mereka untuk berkata tidak pada atasan. Karena bagi seorang ASN yang terjerat hutang, mutasi ke jabatan non-job adalah kiamat finansial. Tunjangan kinerja yang hilang berarti dapurnya berhenti mengepul. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan itu? Jawabannya, karena ada tekanan sosial yang luar biasa besar. Menjadi ASN berarti harus terlihat mapan. Masyarakat menuntut bukti sukses lewat kendaraan baru atau renovasi rumah yang megah. Mereka terjebak dalam ekspektasi bahwa seragam coklat harus berbanding lurus dengan kemewahan material. Data menunjukkan fenomena ini bukan sekedar isu pinggiran. Di banyak instansi, persentase ASN yang menggadaikan SK-nya mencapai angka yang mengerikan, seringkali di atas 70 hingga 80%. Dan disinilah letak lingkaran setan itu. Ketika gaji pokok sudah habis dipotong bank, mereka terdesak secara finansial. Sisa gaji yang masuk ke rekening hanya cukup untuk menyambung hidup hingga pertengahan bulan. Lalu bagaimana mereka menutupi sisanya? Disinilah kreativitas birokrasi mulai menyimpang. Mereka mulai berburu honorarium, memaksakan perjalanan dinas yang tidak perlu, hingga melakukan praktik pungutan liar kecil-kecilan. Korupsi di level bawah seringkali bukan lahir dari sifat tamak sejak lahir, tapi dari keputusasaan untuk menutupi gaya hidup yang sudah terlanjur dipatok tinggi oleh hutang bank. Mereka adalah manusia-manusia yang lehernya tercekik oleh gaya hidup mereka sendiri. Hutang bukan hanya masalah finansial, hutang adalah alat kontrol. Dalam budaya asal bapak senang, atasan tahu betul kelemahan bawahannya. Mereka tahu siapa saja yang cicilannya menumpuk. Inilah sebabnya mengapa ancaman mutasi atau non-job menjadi begitu menakutkan. Bagi seorang ASN yang terjerat hutang, pindah jabatan atau dimutasi ke daerah terpencil berarti hilangnya tunjangan kinerja atau tukin. Tanpa tukin, gaji pokok mereka yang sudah dipotong bank tidak akan cukup bahkan untuk sekedar membeli bensin. Mutasi bukan lagi sekedar perpindahan lokasi kerja. Mutasi adalah hukuman mati finansial.
Itulah alasan kenapa mereka tetap diam meski melihat anggaran dikorupsi. Itulah alasan kenapa mereka tetap mengangguk meski diperintah melakukan hal yang melanggar logika. Mereka takut kehilangan jabatan yang menjadi satu-satunya pelampung agar mereka tidak tenggelam dalam lautan hutang. Suara kritis mereka telah dibeli oleh plafon kredit. Integritas mereka telah digadaikan bersama kertas SK di bank. Mereka dipaksa menjadi penjilat bukan karena rasa hormat, tapi karena rasa takut pada jatuh tempo. Dan disinilah kemarahan kita harus memuncak. Kita bicara soal APBN lagi. Pemerintah seringkali menaikkan gaji ASN atau memberikan tunjangan tambahan dengan dalih meningkatkan kesejahteraan agar tidak korupsi. Tapi apa kenyataannya? Setiap kali gaji naik, bank-bank akan segera menawarkan top-up pinjaman. Angka plafon hutang ikut naik menyesuaikan kenaikan gaji. Artinya apa? Triliunan rupiah uang pajak yang kita bayarkan setiap tahun tidak pernah benar-benar berubah menjadi kualitas pelayanan publik. Uang itu seolah hanya singgah sebentar di kantong ASN sebelum akhirnya mengalir deras ke kas-kas bank sebagai bunga pinjaman gaya hidup. Kita sebagai rakyat secara tidak langsung sedang mensubsidi gaya hidup aparat yang terjebak dalam ilusi kemapanan. Inilah penjara emas itu, seragam yang terlihat mengkilap dan berwibawa di luar, namun penuh rantai dan beban di dalam. Mereka terjebak dalam sistem yang dirancang agar mereka tidak bisa berontak. Selama birokrasi kita masih disandra oleh hutang dan gaya hidup, selama itu pula pelayanan publik kita akan tetap menjadi nomor 2 di bawah kepentingan membayar cicilan. Jika di chapter 1 kita melihat bagaimana mereka dipaksa memuja atasan, di chapter 2 ini kita sadar mereka melakukan itu karena mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mereka adalah tawanan dalam rumah mereka sendiri. Setelah semua yang kita bahas, mungkin mudah bagi kita untuk menghakimi, mudah untuk menunjuk wajah-wajah di balik seragam coklat itu sebagai pemalas, penjilat, atau pelaku pemborosan pajak. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan melihat lebih jernih. ASN bukanlah musuh kita. Mereka adalah saudara kita, tetangga kita, atau mungkin itu adalah impian yang kita kejar sendiri. Di balik label abdi negara, mereka hanyalah manusia biasa yang ingin hidup layak, ingin diakui, dan ingin merasa aman. Masalahnya, mereka terjebak dalam sebuah arsitektur birokrasi yang didesain untuk menjinakkan idealisme. Kita tidak sedang mengkritik orang-orangnya, kita sedang menggugat sistemnya. Sebuah sistem yang memberikan imbalan pada kepatuhan buta dan menghukum kreativitas. Sebuah sistem yang membiarkan hutang menjadi alat kendali dan senioritas menjadi tembok menghalang kemajuan. Ketika sistemnya rusak, orang baik yang masuk di dalamnya hanya punya 2 pilihan, tergilas atau keluar, atau beradaptasi dan menjadi bagian dari kerusakan itu sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan APBN kita hanya menjadi bensin untuk mesin yang macet. Triliunan rupiah belanja pegawai setiap tahun seharusnya menjadi investasi untuk masa depan bangsa, bukan sekadar biaya perawatan untuk menjaga ego birokrasi tetap tegak. Jika sistem merit hanya menjadi jargon di atas kertas, jika ASN muda yang cerdas masih dipaksa membungkus kopi senior daripada membedah data, maka Indonesia emas yang kita cita-citakan hanyalah ilusi. Kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa megah gedung kementeriannya atau seberapa canggih jargon digitalisasinya. Kemajuan ditentukan oleh seberapa merdeka para aparatur negaranya dalam berpikir dan bertindak demi kepentingan publik tanpa rasa takut akan mutasi atau jeratan cicilan. Lalu apa solusinya? Perubahan tidak akan datang dari sekedar menaikkan gaji atau mengganti aplikasi. Perubahan harus dimulai dari pemutusan mata rantai feodalisme. Kita butuh birokrasi yang transparan, di mana kinerja diukur oleh rakyat, bukan oleh selera bapak atau ibu pimpinan. Kita butuh sistem yang melindungi para pembawa inovasi, bukan justru mengisolasi mereka. Pesan ini bukan untuk merendahkan seragam coklat. Pesan ini adalah bentuk kepedulian. Kita ingin melihat ASN yang bangga karena prestasinya, bukan karena pangkatnya. Kita ingin melihat mereka bekerja dengan kepala tegak, bukan karena terpaksa menyembah demi cicilan bank. Kita ingin pengabdian kembali ke mana aslinya, melayani rakyat, bukan melayani penguasa.